Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan serial keutamaan sedekah. Pada kali ini episode yang ke-11, yaitu terkumpulnya amal penyebab masuk surga pada bagian pertama. Pada bagian pertama ini yaitu kewajiban terhadap jenazah. Pada episode ini meliputi 1. Yang dilakukan muslim terhadap jenazah. Yang kedua, hikmah mengurus jenazah. Yang dilakukan muslim terhadap jenazah, penjelasannya seperti berikut. Di antara yang harus dilakukan muslim terhadap jenazah. 1. Memejamkan mata orang yang baru meninggal dunia. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad saqqa basaruhu fa amaduhu thumma qala inna ruha idza qubida tabi'ul basar. Rasulullah SAW ketika mendatangi Abu Salamah yang telah meninggal, ketika itu kedua matanya terbuka, maka Nabi SAW pun memejamkan kedua mata Abu Salamah dan bersabda, sesungguhnya bila ruh telah dicabut, maka pandangan matanya mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. 2. Menutup dengan kain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina tuwfiya sujjiya bi burdin khibaratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, beliau ditutup dengan kain khibroh, sejenis kain Yaman yang bercorak. Hadis riwayat Bukhari. 3. Mendoakan mayit dengan doa yang baik seperti Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatah fil mahdiyina wakhlubhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wabsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya dan jadikanlah ia termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan berilah ganti yang lebih baik bagi anak turunnya, dan ampunilah kami dan dia, wahai Rob semesta alam, luaskanlah kuburnya dan terangilah. Hadis riwayat Muslim. 4. Segera menyiapkan mayit untuk dikubur. Asri'u bil janazati fa in taku solihatan fa khair tuqaddimunaha ilaihi wa in yaku siwa dhalik fasyarun tada'unahu an riqabikum. Percepatlah pengurusan jenazah. Jika ia orang yang soleh di antara kalian, maka akan jadi kebaikan baginya jika kalian percepat. Jika ia orang yang bukan demikian, maka keburukan lebih cepat hilang dari pundak-pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari. 5. Memandikan mayit. Baina rajulun waqifun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah id waqa'a an rahilatihi fa waqasathu aw qala fa aqasathu fa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihsilu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi thawbain aw qala thawbaihi wa la tuhannituhu
wala tukhammiru ra'sahu bi anna Allah yab'atsuhu yaumal qiyamati yulabbi. Ada seorang laki-laki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu meninggal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain, jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Bukhari. 6. Mengkafani mayit dan memperbagus kafannya. Idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanah. Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya. Hadis riwayat Muslim. 7. Menguburkan di tempat ia meninggal. An Jabir bin Abdillah annahu qol fi qatla Uhudin hamalu qatlahum fanada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ruddu al-qatla ila masari'ihim. Sesungguhnya korban perang Uhud dibawa dan dipindahkan dari lokasi meninggalnya mereka. Maka ada utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berteriak, kembalikanlah para korban ke lokasi meninggalnya mereka. Hadis riwayat Ahmad dan lain sebagainya. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Demikian tadi penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh muslim terhadap jenazah, yaitu memejamkan mata, kemudian menutup mayit dengan kain, kemudian mendoakan dengan doa yang baik, kemudian dilanjutkan dengan mempersiapkan untuk segera dikuburkan, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan dikuburkan di mana si mayit sebelumnya tinggal. Selanjutnya, hikmah mengurus jenazah. Penjelasannya seperti berikut. Di antara hikmah mengurus jenazah. 1. Pahala mengurus jenazah muslim sangatlah besar. Man syahidal janazata hatta yusolliya alaiha falahu qirat. Wa man syahida hatta tutfana kana lahu qiraton. Qila wa mal qiraton? Qol mithlul jabalainil azimain. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qirat. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 qirat. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 qirat? Rasulullah SAW lantas menjawab, 2 qirat itu semisal 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari. 2. Doanya pasti dikabulkan. Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufuf minal muslimin ila aujaba. Tidaklah seorang muslim mati lalu disolatkan oleh 3 shaf kaum muslimin, melainkan doa mereka akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Perlakuan terhadap jenazah sama dengan memperlakukannya semasa hidup. Kasru admil mayyiti ka kasrihi hayyan. Memecahkan tulang mayit sama dengan memecahkannya di waktu hidupnya. Hadis riwayat Abu Dawud. 4. Memberi syafaat kepada si mayit.
ma min mayyitin yusalli alaihi ummatum minal muslimina yablughuna mi'ata kulluhum yashfa'una lahu illa suffi'u fi. Tidaklah seorang mayit disolatkan dengan solat jenazah oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang, lalu semuanya memberi syafaat, mendoakan kebaikan untuknya, maka syafaat atau doa mereka akan diperkenankan. Hadis riwayat Muslim. 5. Diampuni dosanya sebanyak 40 kali. Man wassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Barang siapa yang memandikan jenazah seorang muslim, kemudian menyembunyikan aibnya, maka Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Hadis riwayat Baihaqi. 6. Mendapat pahala seperti memberi tempat tinggal. Wa man khafara lahu fa ajannahu ujriya alaihi ka ajri maskanin askanahu iya ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menggalikan kubur untuknya, kemudian menguburkannya, maka akan dialirkan pahala padanya seperti pahala memberikan tempat tinggal hingga hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi. 7. Diberi pakaian dari sundus dan istabrok di surga. Waman kafannahu kasahullahu yaumal qiyamah min sundusin wa istabrokil jannah. Barang siapa yang mengafaninya, maka Allah akan memberikan pakaian untuknya pada hari kiamat dengan pakaian sundus, pakaian dari kain sutra tipis, dan istabrok, pakaian sutra tebal dari surga. Hadis riwayat Baihaqi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan episode yang ke-11, yaitu perbuatan atau amal yang terkumpul penyebab masuk surga. Bagian yang pertama, mengurus atau kewajiban terhadap jenazah. Semoga kita semuanya betul-betul dibimbing oleh Allah, mampu mengurus jenazah sesuai dengan aturannya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.